sekat ini juga jadi sebuah simbol dari kerukunan agama dan juga toleransi di Bali. Sedikit cerita saudara, ketika kami sampai di Bali sekitar 2 hari yang lalu di Bandara Ngurah Rai, jadi ketika kami mendarat itu sudah cukup banyak ada helikopter ataupun pesawat milik negara-negara anggota G20. Nah, yang cukup menarik perhatian adalah ada sebuah pesawat yang ukurannya cukup besar saudara, dan ternyata itu adalah pesawat Air Force milik Amerika Serikat. Kami akan kami juga sempat mengambil gambarnya di Bandara Ngurah Rai. Ini adalah pesawat Air Force milik Amerika Serikat, buatan pabrikan Boeing. Jadi kalau dilihat dari jenisnya, ini adalah Boeing C-17 Globemaster yang merupakan pesawat angkut militer jarak jauh. Jadi menurut Angkasa Pura I, memang sudah ada beberapa negara yang mengirimkan kebutuhan logistik untuk delegasi mereka. Tapi negara-negara mana saja tidak diinformasikan karena itu tentu menyangkut keamanan dari negara-negara tersebut. Nah, tidak hanya soal bandara, ketika kami sampai di Bali, kami menginap dekat dengan nanti acara puncak KTT G20 yaitu di Nusa Dua, dan di sepanjang Nusa Dua kalau kami berkeliling di area tersebut memang pengamanannya sudah cukup lebih tinggi ya dibandingkan kalau hari-hari biasa gitu. Di beberapa titik sudah ada TNI, Polri ataupun pecalang yang ikut membantu menjaga area-area krusial yang nantinya akan dilewati oleh delegasi negara anggota G20. Tidak hanya itu saudara, Badan SAR Nasional atau Basarnas juga semakin memantapkan kekuatan mereka untuk menjaga jalannya keamanan KTT G20 di Bali. Basarnas kemarin melaksanakan latihan helideck di atas helipad KN Sarwisnu. Jadi nantinya ada sekitar 150 personil dari Basarnas akan ikut mendukung kegiatan G20, ikut memaksimalkan pengerahan personil dan juga peralatan. Nanti di berbagai titik tersebut tidak hanya ratusan personil tadi yang akan ditempatkan, ada juga 3 unit pesawat, yaitu 2 unit dengan jenis Dolphin dan 1 dengan jenis Bolko. Ini saat ini sudah standby di Bali untuk peningkatan keamanan menjelang acara puncak KTT G20. Sementara di laut juga sudah disiapkan alutsista berupa kapal KN Sarwisnu dan juga KN Sar Arjuna didukung dengan RIP dan juga perahu karet. Tidak hanya Basarnas, saudara. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga yang sudah mengamankan ada Polri, ada TNI, dan juga ikut membantu adalah pecalang di sekitar area Bali. Ada puluhan ribu personil TNI yang nantinya akan dikerahkan tidak hanya untuk mengamankan di titik krusial saja yaitu di Bali, tapi nanti area-area penyangga di luar Bali ini juga akan ada pengerahan personil dari TNI yang sudah disiagakan. Kami akan berikan kepada Anda perbincangan jurnalis Kompas TV Bambang Calitus bersama dengan Pangdam 9 Udayana, Maijen Sony Aprianto. Saya sudah bersama dengan Mayor Jenderal Sony Aprianto, Pangdam Kodam 9 Udayana. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari TNI atau Kodam 9 Udayana dalam mensupport atau mengawal pagelaran Akbar G20 yang akan datang. Terima kasih sebelumnya Pak Panglima atas waktunya. Pak Panglima, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana kesiapan dari Kodam 9 Udayana yang dalam hal ini menjadi relatif tuan rumah, Pak Panglima, untuk Bali sendiri. Sampai sejauh ini bagaimana pemetaannya, Panglima? Boleh. Jadi begini Mas Bambang, ya. Saya jelaskan dulu bahwa untuk pengamanan G20 ini kita di bawah Mabes TNI. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI bahwa unsur TNI itu sudah akan mengerahkan 18.000 personil. Oke, siap. Baik dari matra darat, laut maupun udara. Kemudian juga mengerahkan alutsista, baik itu kapal perang, kemudian pesawat tempur, itu disiapkan. Selain Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, Kodam 9 Udayana juga ditugasi sebagai Satuan Tugas Evakuasi Bencana.
Oke. Ini yang dipimpin nanti oleh Kasdam 9 Udayana. Pembagian mungkin pembagian tugasnya kalau pasukan kita yang di Kodam 9 Udayana, Pak. Kalau tadi kan jumlah kurang lebih 4.000 ya, Panglima ya. 6.000 yang khusus dari Udayana 9. Udayana untuk mensupport ini. Nah, kalau mungkin peta penempatan-penempatannya, pembagian tugasnya bagaimana? Nih, Pak? Jadi Satgas Pamwil itu dia punya tugas untuk mengamankan ring 2 dan ring 3. Karena ring 1 itu adalah tanggung jawab dari Pas Pampres. Siap. Nah, ring 2, ring 3 ini kita bagi lagi, kita melaksanakan pengamanan di objek kegiatan. Kemudian kita melaksanakan pengamanan di tempat penginapan. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan di rute-rute yang dilalui, baik itu rute utama maupun rute-rute cadangan. Ini sudah kita plotting, sudah kita latihkan, dan sudah kita siapkan. Terkait dengan pengamanan yang VVIP, misalnya gangguan-gangguan yang di luar ya, Pak. Antisipasi atau apa yang sudah dilakukan oleh dari Ketua Satgas ini, Pak? Kita sudah ada beberapa yang sudah kita petakan. Nah, itu kita lakukan upaya-upaya preemptif dan preventif. Kita sudah petakan ancaman-ancaman yang mungkin timbul, sehingga kami melakukan langkah-langkah. Kami melaksanakan juga koordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik itu Mabes Polri, Polda Bali, kemudian Badan Intelijen Negara, BNPT, itu sudah kita lakukan. Jadi operasi pengamanan ini tentunya karena ini berpusat di Bali, ini adalah di wilayah Bali. Operasi imbangan dilakukan di luar daerah-daerah penyangga. Contoh seperti Kodam 5 Brawijaya, kemudian Polda Jawa Timur, kemudian seperti di wilayah saya Kodam 9 Udayana ini nanti Korem 162, Korem NTB juga melaksanakan operasi imbangan beserta dengan Polda NTB. Baik. Jadi memang disangga ya, Panglima ya, dari timur, dari utara, dari barat juga. Ini keterkaitan dengan Pak ini.